yang paling dekat dengan kita adalah di perguruan tinggi. Jadi seperti yang kalian ketahui bahwa setiap semester kalian selalu mengentry mata kuliah yang diambil itu apa saja. Kemudian dari mata kuliah yang diambil tadi, kalian juga melakukan presensi, ya, presensi, dan itu dilakukan setiap minggu untuk mata kuliah tadi ya. Jadi tinggal dikalikan saja setiap mata kuliah dikali 14 kali pertemuan, dikali sekian mahasiswa, dikali sekian prodi. Nah, itu tinggal diakumulasi selama 1 semester, itu jadi jumlahnya berapa barisnya. Itu mungkin sampai di akhir semester itu akan direkap ada berapa persen kehadiran dari masing-masing mahasiswa di setiap mata kuliah, sehingga nanti akan menentukan bagaimana penilaian dari dosen pengampu dari sisi kehadirannya. Dan setelah selesai akhir semester ya sudah selesai, nggak akan dipakai lagi data presensi tadi, gitu ya. Demikian juga di di perusahaan, seperti misalnya di keranjang belanja di supermarket ya, kita belanja di sana, ambil barang-barang, kemudian dibayar di kasir. Nah, di dalam transaksi tadi akan tertulis ID transaksi dari barang-barang kita, kemudian item-itemnya apa saja, kemudian jumlahnya berapa. Nah, itu setelah kita bayar selesai, ya mungkin dari sisi kasir akan dipakai untuk rekapan misalnya ya, rekapan hasil penjualan item-item yang laku ini, kemudian jumlahnya sekian, omset hari ini sekian. Nah, itu kemudian dibuat laporan setiap hari. Nah, kemudian selain itu bisa juga di akhir tahun itu akan direkap juga kira-kira bagaimana histori penjualan dari item-item tadi, bagaimana omsetnya selama setahun. Nah, setelah selesai mau diapakan data tadi? Ya, saya rasa tentu nggak diapa-apakan ya. Tentu akan disimpan saja dan akan menggunung dari waktu ke waktu. Ya, itu akan direkap barangkali ya sampai dengan akhir tahun. Sampai dengan tutup tahun, kemudian ganti tahun, buka buku baru. Nah, buku yang tahun kemarin mau diapakan? Ya nggak diapa-apakan ya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat dibuang enggak, disimpan terus, dan ada biaya untuk merawatnya, untuk menjaganya agar tidak hilang, agar tidak kena virus, agar tidak dicuri orang, tapi tidak diapa-apakan, itu kan sangat hemat. Nah, sehingga dari situlah kemudian bagaimana kita bisa memanfaatkan data tadi sehingga kita bisa mengetahui kira-kira ada informasi apa yang bisa dibongkar dari tumpukan data-data tadi. Nah, kalau kita lihat pada keranjang belanja itu sebenarnya setiap transaksi pembelian itu ada ID transaksi. Ya. Di struk yang kita terima itu kan ada ID transaksi, kemudian setiap transaksi itu akan tercantum ada sejumlah barang yang kita beli dan jumlahnya sekian. Nah, misalnya pada ibu rumah tangga itu ya, kalau yang beli untuk kebutuhan rumah tangga tentu yang dibeli adalah minyak, telur, beras misalnya. Dan jarang sekali ibu rumah tangga itu yang beli minyak, telur, beras itu disertai dengan beli barang seperti topi atau buku. Ya mungkin pernah akan ada tapi jarang kan. Tapi pembelian minyak, telur, dan beras itu akan sering terjadi ya, karena itu adalah barang-barang yang sepaket ya dalam dalam kebutuhan rumah tangga. Demikian juga dengan topi dan buku. Kalau ini adalah alat-alat sekolah, tentu akan punya transaksi yang bersamaan dan dalam jumlah besar jika ada barang-barang yang lain selain topi dan buku ya, seperti tas, pensil, penghapus, dan lain-lain. Ya, tapi kalau di sini kalau kita lihat secara umum misalnya pembelian minyak, telur, dan beras itu akan sering terjadi dan jarang akan dibarengi dengan barang-barang seperti topi dan
buku. Nah, ini ternyata bisa memberikan keuntungan bagi pihak manajemen supermarket. Misalnya bisa melakukan manajemen bagaimana pembelian barang yang sebaiknya dibeli bersama-sama oleh pelanggan. Ya, ini seperti yang dulu pernah saya ceritakan di awal. Jadi kalau kadang kita juga akan melihat misalnya di supermarket itu ada salah satu meja di depan yang dikasih barang-barang yang sebenarnya kalau secara kelompok itu bukan kelompoknya. Misalnya antara roti dengan sele atau dengan misis. Nah, roti dengan misis itu kan bukan satu kelompok sebenarnya, bukan satu kelompok item barang yang sejenis, tapi berbeda. Tapi mengapa kok diletakkan dalam satu rak yang sama? Yaitu karena agar barang tersebut dibeli secara bersama-sama oleh pelanggan. Karena umumnya ternyata dari data-data yang diketahui banyak pembeli yang beli roti dan sele atau misis secara bersama-sama, sehingga untuk meningkatkan ini ya politik omset penjualan, maka sebaiknya diletakkan dalam rak yang sama supaya pembeli ketika melihat itu ambil roti sekaligus ambil misis sekaligus ambil sele gitu ya. Walaupun selai dan roti pun akan diletakkan di masing-masing raknya sesuai dengan kelompoknya. Kemudian bisa juga untuk kapan waktu yang tepat untuk promosi diskon barang. Nah, ini biasanya kalau asosiasi dilakukan pada data dalam rentang waktu tertentu, misalnya dalam waktu setahun. Nah, itu kemudian dihitung kira-kira bagaimana pola pembelian pelanggan pada barang tadi selama periode waktu setahun. Itu kapan dia banyak terbeli, kapan dia jarang terbeli. Nah, itu nanti bisa ditentukan dengan asosiasi kapan waktu yang tepat untuk dipromosikan barang-barang tadi. Kemudian bagaimana juga strategi untuk menghabiskan barang-barang yang kurang laku. Nah, ini biasanya kalau barang-barang itu yang mungkin yang nggak terkenal atau barang baru yang kurang dipromosiin oleh produsen. Nah, itu dengan teknik asosiasi ini ternyata kita bisa dibantu untuk bagaimana menghabiskan barang-barang tadi. Ya, strateginya maksudnya gitu. Jadi misalnya barang yang kurang laku perlu dipaket dengan barang yang sering laku, ya, perlu dibundling supaya pembeli akan mengambil barang beli yang sering laku, dan sedangkan barang yang kurang laku akan otomatis terbeli, gitu ya. Dengan menggabungkan harga, kemudian di diskon, nah gitu. Tentunya kalau pembeli mau beli barang yang sering dibeli dan diskon pasti senang kan. Nah, ternyata dapat hadiah lagi atau dibundling dengan barang lain ya, walaupun nggak terkenal, mungkin dia pasti akan coba-coba. Nah, itu akan membantu untuk menghabiskan barang yang kurang laku tadi. Ya, tentu intinya adalah untuk kebutuhan bisnisnya agar lebih maju. Nah, seperti itu. Jadi asosiasi ini berguna untuk menemukan hubungan penting yang tersembunyi di antara data-data yang sangat besar. Jadi di sini kata kunci pentingnya itu adalah hubungan penting. Artinya pada dua item atau lebih, dua kelompok item atau lebih itu ternyata punya hubungan yang bisa dikaitkan dan itu bisa muncul dari data yang sangat besar. Makanya biasanya penerapan data mining itu pada dataset dalam jumlah besar yang sudah banyak jumlahnya, sehingga proses komputasinya memang biasanya lama. Komputasinya biasanya lama karena memang datanya sangat banyak dan harus dibaca berulang-ulang. Nah, nanti hubungan yang sudah terbuka itu direpresentasikan dalam bentuk aturan asosiasi. Ya, association rule atau set aturan item yang sering muncul. Misalnya seperti ini ya notasinya. Ini ada dua item yaitu telur dan minyak. Nah, telur ada yang di sebelah kiri yang kita kasih kurung kurawal. Ini artinya adalah himpunan atau item set yang berisi telur. Yang sebelah kanan ini adalah item set juga diapit kurung kurawal, isinya adalah minyak. Kemudian kita hubungkan dengan tanda panah. Ini artinya ada hubungan antara telur dan minyak. Nah, di sini kita artikan bahwa ada hubungan yang kuat antara penjualan telur dan minyak. Karena banyak pelanggan yang beli telur juga beli minyak. Dan ini memang tergantung case-nya ya, tergantung persoalannya apa yang
diselesaikan. Kalau kasusnya adalah pembelian barang oleh pelanggan, maka di sini kita baca dengan pembelian telur sekaligus membeli minyak, atau beli telur juga beli minyak. Beda kasusnya kalau yang diselesaikan adalah misalnya diagnosa penyakit pasien. Ya, misalnya urutan penyakit yang diderita oleh pasien. Jadi misalnya yang sebelah kiri ini adalah DBD, kemudian yang kanan ini adalah tipes misalnya. Maka kalau dia masalah diagnosa penyakit pasien, maka kita artikan dengan bahwa pasien yang pernah didiagnosa DBD itu kemudian didiagnosa atau kena sakit lagi yaitu tipes misalnya. Nah, itu contohnya ya, memang tergantung case-nya. Jadi memang penerapannya sangat luas, tidak hanya di masalah keranjang belanja, bisa di bioinformatik, di analisa medis, web mining. Nah, kalau web mining itu kunjungan halaman ya, barangkali yang dilakukan oleh pelanggan atau pengunjung. Jadi habis mengunjungi halaman A, kemudian mengunjungi halaman C, kemudian mengunjungi halaman D. Nah, itu bisa analisa bagaimana pola kunjungan dari pengunjung. Nah, memang kalau untuk contoh klasiknya itu adalah keranjang belanja ini ya kasusnya. Untuk contoh datasetnya ya seperti yang pernah saya tunjukkan di awal dulu adalah data keranjang belanja. Jadi kalau kita lihat ada 8 data dari transaksi di keranjang belanja. Nah, ini ada beberapa item yang terdapat dalam dataset, tetapi setiap baris transaksi itu tidak mengandung semua item tadi. Jadi misalnya kalau di transaksi yang pertama ini hanya berisi telur dan beras karena memang pelanggannya hanya beli telur dan beras. Kemudian di transaksi kedua ini pelanggannya ternyata hanya beli minyak, topi, beras, telur. Kemudian pelanggan 3, transaksi 3 itu beli telur, minyak, beras, buku. Gitu. Sampai dengan transaksi ke-8. Ini belinya adalah beras dan buku. Nah, biasanya untuk membantu memudahkan kita belajar, biasanya kita konversi menjadi dataset bentuk matrik seperti ini ya. Jadi kita konversi menjadi 1 dan 0, sedangkan itemnya kita jadikan sebagai kolom. Jadi kalau ada 5 item berbeda, maka kita konversi menjadi 5 kolom di sini. Sesuai dengan itemnya. Kemudian untuk item yang ada barangnya, kita kasih nilai 1. Yang tidak ada barangnya, dikasih nilai 0. Contoh, di transaksi 1, ini ada item telur dan beras. Maka di kolom telur dan beras, kita kasih nilai 1, sedangkan yang lainnya kita kasih nilai 0. Demikian juga yang lain. Ya, ini untuk memudahkan kita dalam menghitung dalam perhitungan a priori. Ya, walaupun kalau dalam implementasinya nanti di dalam program ini tidak disarankan menggunakan bentuk matrik karena nanti akan boros kolom ya. Dan ini sebenarnya bukan kolom variabel yang eksak bisa didefinisikan, tapi ini bersifat lebih dinamis ya karena itemnya bisa bertambah dan berkurang sewaktu-waktu. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau itemnya ada 300, tentu kalian akan membuat 300 kolom dalam satu tabel. Itu kan tidak efisien. Belum lagi isinya sparsity-nya itu rendah karena memang akan banyak yang kosong. Ya, jadi representasi dataset keranjang belanja bisa kita konversi menjadi bentuk matrik seperti ini. Tapi ini kalau untuk belajar ya bisa mudah untuk digunakan. Tapi kalau untuk implementasi ini kurang recommended karena nanti akan banyak kolom yang akan kalian buat dan banyak nolnya. Artinya banyak kosongnya juga. Jadi sangat tidak efisien. Tapi di sini kita pakai untuk pembelajaran ya. Jadi untuk yang ada itemnya kita kasih nilai 1, untuk yang tidak ada kita kasih nilai 0.
Kemudian yang perlu diketahui juga dalam representasi ini, kita mengabaikan jumlah ininya ya, jumlah kuantitinya, kuantiti dari transaksinya. Jadi misalnya di transaksi yang pertama telurnya 10 kilo, berasnya 2 kilo. Nah itu kita abaikan kuantitinya. Kita hanya menulis ada atau tidaknya dengan nilai 1. Kalau nggak ada, kita kasih nilai 0. Nah, kemudian hal lain yang perlu diketahui adalah macamnya item yang tersedia, itu adalah I, dari I1, I2, sampai ID, jadi ini adalah item-item berbeda. Kemudian ada sejumlah keranjang belanja T, dari T1 sampai T ke N. Jadi itemnya, kemudian keranjang belanjanya, kemudian setiap transaksi TI itu berisi bagian atau subset item yang terpilih dari I. Ya, jadi sebagian dari item yang tersedia. Ini memang konsepnya akan sama dengan kayak kita belanja ya, di pasar atau di toko. Jadi toko itu menyediakan banyak barang, tapi kan kita hanya beli beberapa item saja, bisa 1, bisa 2, gitu ya. Atau bahkan bisa kosong kalau barang kita cari nggak ada, nah, gitu. Kemudian item set adalah kumpulan item dalam keranjang belanja yang dalam jumlah kosong atau lebih. Jika item setnya berisi K item, maka kita sebut K item set. Misalnya ada item set yang berisi beras dan telur, ini kita sebut 2 item set. Ya. Kalau berisi beras, telur, minyak misalnya, kita sebut 3 item set. Kemudian ada nul atau kosong adalah item set yang tidak berisi item apapun. Kemudian lebar transaksi itu adalah jumlah item yang ada pada sebuah transaksi. Kemudian sifat penting dari item set itu adalah support count. Jadi ini adalah jumlah transaksi yang berisi item set tertentu. Kita nyatakan dengan sigma X. Jadi support count misalnya untuk support count-nya beras dan minyak itu adalah 4. Karena ada 4 transaksi yang berisi beras dan minyak. Nah, coba kita lihat ya. Beras dan minyak. Nah, ini beras dan minyak. Cari yang sama-sama 1. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 yang berisi beras dan minyak sekaligus. Gitu. Kemudian untuk aturan asosiasi adalah pernyataan implikasi dalam bentuk X, maka Y pakai panah, di mana X dan Y adalah item set yang disjoin. Disjoin itu artinya tidak ada yang sama. Jadi irisannya kosong. Jadi karena memang tidak ada item, tidak boleh ada item yang overlap, tidak boleh ada yang sama. Kemudian ukuran kekuatan aturan asosiasi itu kita gunakan support dan confident. Support ini untuk menentukan seberapa banyak aturan dapat diterapkan pada dataset. Ini dirumuskan dari support count-nya X union Y dibagi dengan N. Jadi selalu kita bagi dengan N, maka nilainya itu selalu 0, ya, 0 hingga 1. Kemudian confident itu untuk menentukan seberapa sering item di dalam Y itu muncul dalam transaksi yang berisi X. Jadi rumusnya dari sigma X union Y digabung, kemudian dibagi dengan sigmanya X, ya, sigma bagian depannya, sigma if-nya. Nanti dapatnya 0, sekian. Itu adalah confident. Seberapa sering item Y muncul dalam transaksi yang berisi X. Kemudian N-nya ini adalah jumlah transaksi yang kita olah. Ya ini contohnya. Jadi kita ada X-nya itu adalah beras, telur, Y-nya adalah minyak misalnya. Maka untuk support, ini adalah jumlah transaksi yang berisi X union Y, berarti digabung ya, beras, telur, dan minyak, sama dengan 4. Ya, coba ada 4, kita hitung beras, minyak, dan telur. Nah, cari yang sama 1. Ini 1, 2, 3, nah ini 4, jadi ada 4. Dari total jumlah transaksi 8, maka supportnya adalah 4/8, 0,5. Kemudian confident-nya, jadi kita membagi jumlah X union Y dengan jumlah support untuk X.
Nah, kalau ini kita pakai angka dari support count, boleh juga ya. Jadi support count-nya X union Y itu 4 tadi, kemudian supportnya X ada 5. X itu kan yang beras telur ya. Beras telur ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Jadi dibagi 4 per 5 sama dengan 0,8. Jadi confidence-nya adalah 0,8. Artinya pembelian beras telur sekaligus beli minyak itu ada 80%. Nah, support ini penjelasannya, aturan yang sangat lemah itu nilai supportnya berarti aturan yang sangat lemah nilai supportnya ini berarti asosiasi yang sangat jarang terjadi pada dataset. Artinya aturan dengan support yang rendah ini sesuatu yang tidak menarik pada perspektif bisnis. Jadi sesuatu yang negatif, tetapi kita bisa mengambil keuntungan dari situ, yaitu kita bisa mempromosikan item di mana pelanggan yang jarang membeli barang tersebut secara bersama-sama. Jadi ini yang tadi kita bahas sebelumnya, bahwa kalau misalnya ada sebuah item yang jarang laku, maka dia juga punya support yang rendah untuk bersama dengan item yang lain. Misalnya kayak tadi ya, antara topi dan beras. Mungkin topi itu jarang dibeli. Sudah, kalau topi sendiri aja jarang dibeli, tentu kalau digabung dengan beras juga akan semakin rendah supportnya. Ya karena jarang ada orang yang beli beras dan topi secara bersama-sama. Tetapi ini bisa kita ambil sebagai keuntungan, misalnya untuk mempromosikan item di mana pelanggan jarang beli. Jadi kalau misalnya kita bisa membandling antara topi dan beras, maka topi akan ikut terbeli ketika beras itu terbeli, gitu ya. Sehingga akan seperti ada mempromosikan topi karena dia akan nempel dengan beras. Setiap beras laku, topi ikut laku, gitu. Ya, jadi pada awalnya tidak menarik, tapi kita bisa mengambil keuntungan di sana. Atau bisa juga dipakai sebagai basis untuk menghilangkan aturan yang tidak menarik. Ya, ini implikasi dari yang tadi ya. Tapi bisa diambil keuntungan darinya. Kemudian untuk confident, ini kita gunakan untuk mengukur kehandalan inferensi yang dibuat oleh rule. Jadi kalau ada aturan X, maka Y, maka nilai confident yang tinggi ini menandakan bahwa banyak Y yang muncul dalam transaksi yang berisi X. Ya seperti tadi, kalau confident yang kita dapatkan adalah 80% antara beras, telur ke minyak, maka bisa dikatakan bahwa pembelian beras dan telur itu 80%-nya sekaligus beli minyak. Nah, itu pemaknaannya. Nah, confident ini juga bisa memberikan cara untuk menemukan aturan asosiasi secara efisien dengan cara menseleksi mana aturan-aturan yang mempunyai confident yang lebih tinggi daripada minimal confident yang kita butuhkan. Tetapi yang perlu diketahui bahwa hasil aturan yang kita dapat ini tidak mengimplikasikan kausalitas. Ya, kausalitas itu sebab akibat. Jadi misalnya kalau ada rule beras maka telur, maka itu bukan berarti bahwa pelanggan beli beras karena beli telur, atau pelanggan beli beras sebab membeli telur, ya enggak gitu ya. Tapi ini menyatakan hubungan keukuran atau kejadian yang bersama-sama terjadi, dan itu kuat di antara dua item tadi. Jadi artinya pembelian beras dan telur itu sering terjadi bersama-sama dalam satu transaksi. Nah, begitu maksudnya ya, dalam rule asosiasi yang kita cari. Kemudian bagaimana menggali aturan asosiasi? Nah, ini dalam penemuan aturan asosiasi kita definisikan bahwa diberikan sejumlah transaksi T. Jadi ada sejumlah transaksi keranjang belanja, kita cari semua aturan yang mempunyai support lebih besar daripada min sub dan confidence-nya lebih besar sama dengan min conf. Ya, nah, jadi nanti kita tentukan ambang batas untuk min sub berapa dan ambang batas untuk confident ini berapa. Ya, nanti yang lolos dari ambang batas support maka akan kita gunakan atau kita jadikan sebagai hasil dari kandidat kandidat item set
frequent item set, kemudian yang lolos dari ambang batas confident, maka kita jadikan sebagai rule yang dihasilkan. Nah, bagaimana untuk pembentukan rule? Nah, jadi untuk semua item yang menjadi bagian dari X dan Y, kita pandang sebagai kombinasi, bukan permutasi. Contoh, aturan yang nilai supportnya sama karena semua item yang sama, yaitu beras, telur, dan minyak adalah seperti ini. Jadi, beras, minyak, maka telur. Ini kan kombinasi dari 3 item ini ya. Kalau kita cari kombinasinya. Kemudian minyak, telur, maka beras. Beras, telur, maka minyak. Terus dibalik. Telur, maka beras, minyak. Beras, maka minyak, telur. Minyak, maka beras, telur. Nah, 6 rule ini itu semuanya akan memiliki nilai support yang sama. Karena dianggap sebagai kombinasi, bukan permutasi. Ya. Tetapi dalam perhitungan rule-nya masing-masing kita hitung sendiri-sendiri karena berbeda nilainya. Walaupun antara beras minyak maka telur dengan telur maka beras minyak ini akan berbeda nanti nilai confident-nya, gitu ya. Nah, jika item set di atas tidak sering muncul, maka ke-6 kandidat di atas harus segera dipangkas tanpa harus menghitung confident-nya. Jadi ada suatu pendekatan bagaimana agar kita menghindari perhitungan confident yang tidak dibutuhkan dengan cara menghitung nilai supportnya dulu. Jadi kalau supportnya beras, telur, minyak itu rendah, maka kita nggak perlu lagi menghitung confident dari 6 rule ini karena sudah pasti rendah, pasti nggak lolos, ya, gitu. Jadi itulah pentingnya kita menghitung dulu nilai supportnya untuk 3 item. Ya. Jadi karena support untuk 6 rule ini, sedangkan itemnya sama, itu akan punya nilai support yang sama. Nah, pendekatannya ada dua langkah. Jadi langkah pertama adalah frequent item set generation, pembangkitan item set yang frequent. Ini bertujuan untuk mencari semua item set yang memenuhi ambang batas min sub. Kemudian disebut sebagai frequent item set. Metodenya yang klasik ada brute force, kemudian ada FK-1 dikali F1, kemudian FK-1 dikali FK-1. Ya, nanti yang kita bahas adalah metode yang ini, FK-1 kali FK-1. Kemudian ada rule generation, pembangkitan rule ini bertujuan untuk mengekstrak aturan dengan confident tinggi dari frequent item set yang ditemukan dalam langkah sebelumnya. Jadi kita ekstrak dulu aturannya, kemudian kita seleksi dengan min sub ya untuk mendapatkan rule yang kita hasilkan. Ini kalau kita pakai metode brute force, metode yang klasik. Jadi ini contoh pada kasus 5 item. Itemnya misalnya ABCD. Nah ini kalau kita kombinasikan semua itemnya, maka kita sebenarnya akan mendapatkan 32 kombinasi ya. Mulai dari kombinasi 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, hingga 5. Nah, kalau pakai metode brute force, maka kita harus ngeceki semua satu-satu. Gitu ya. Jadi, untuk 5 item saja, kita harus mengecek sebanyak 2 pangkat K-1. Jadi, ada 32 kurangi 1, 31. Jadi, kurangi 1 ini untuk yang 0 ini ya, kan nggak perlu dihitung. Jadi, kalau pakai metode brute force, maka betapa tidak efisiennya, karena kita harus menghitung semua. Untuk 5 item saja kita harus menghitung 31 ya, apalagi kalau 10 item ya. Bisa 2 pangkat 2 pangkat K ya, jumlah yang harus kita kerjakan. Nah, itu sehingga dari situ muncullah sebuah ide dengan nama metode a priori. Ini yang berusaha secara efisien untuk menemukan jumlah item set yang frekuen. Jadi sebenarnya ada 2 prinsip utama metode ini. Prinsip yang pertama itu adalah jika sebuah item set adalah frekuen atau sering muncul, maka semua subset dari item tadi pasti juga frekuen. Jadi nggak perlu dicek lagi yang subsetnya. Nah, kalau dibalik, jika sebuah item set adalah infrequent atau jarang muncul, maka semua supersetnya,
Nah, superset berarti kan himpunan di atasnya atau himpunan besarnya dari item tadi pasti juga infrequent. Kita coba pakai pendekatan yang kedua ini. Nah, jadi contoh, jika AB adalah item set yang infrequent atau jarang dibeli, maka semua transaksi yang berisi AB dan supersetnya, misalnya ABC, kemudian ABD, ABE, ABCD, ABCDE, ABDE, ABCDE. Nah, itu semuanya pasti infrequent juga. Berarti kalau sudah ditemukan bahwa AB itu infrequent atau jarang muncul, maka dipastikan semua yang mengandung AB ini pasti juga infrequent. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung support, menghitung confidence-nya dan supportnya lagi bahkan. Jadi nggak perlu. Jadi setelah dia nggak lolos supportnya di sini, maka di sini pun juga nggak perlu lagi menghitung supportnya, ditinggalkan. Nah, kita tinggal menyelesaikan sisanya yang masih lolos gini. Termasuk nanti misalnya AD itu tidak lolos minimal support, maka termasuk supersetnya ini ya, ACD, kemudian ADE, kemudian ACDE, ya, ini juga akan nggak lolos begitu. Jadi nanti akan lebih efisien, kita nggak perlu lagi menghitung semua confident atau bahkan semua support karena sudah dipangkas lebih awal dari satu item set yang lebih kecil. Termasuk kalau misalnya yang nggak lolos itu adalah A misalnya, maka semua yang mengandung A itu nggak perlu dilakukan, nggak perlu dilanjutkan. Gitu. Tinggal sisanya aja yang nggak mengandung A, nah, gitu ya. Nah, ini kira-kira gambaran dari urutan pembangkitan kandidat frequent item set dengan thresholdnya 50% atau setara dengan 4 dari 8 transaksi. Jadi di sini untuk kandidat satu item set dari semua item yang ada, 5 tadi ya, 5 item, kita cari count-nya dengan dihitung ada berapa transaksi di sana. Ini ada yang 6, ada yang 4, ada yang 3. Nah, kemudian ini kita seleksi pakai threshold minimal support, yaitu 50%, 4 dari 8. Maka untuk yang di bawah 4 kita eliminasi. Ini ya, topi ini kita eliminasi. Sisa beras, buku, minyak, telur. Nah, ini kemudian kita kombinasikan. Beras buku, beras minyak, beras telur, buku minyak, buku telur. Kita kombinasikan, kemudian kita hitung lagi count-nya ada berapa. Jadi beras buku ada berapa, beras minyak ada berapa gitu ya. Kemudian kita eliminasi lagi dengan 4 dari 8 transaksi. Berarti beras buku nggak lolos, buku minyak nggak lolos, buku telur nggak lolos. Nah, sisa ini beras minyak, beras telur, minyak telur ini kemudian dikombinasikan untuk membangkitkan 3 item set. Beras, minyak, telur. Tapi ini perlu diketahui bahwa tidak semua 2 item set seperti ini itu bisa dikombinasikan menjadi 3 item set. Jadi kayak ini ya, beras minyak sama beras telur ini bisa dikombinasi menjadi beras minyak telur. Tapi beras minyak dengan minyak telur ini tidak bisa. Walaupun kalau di jumlah ada 3 item ya, beras minyak sama telur. Tapi beras minyak sama minyak telur tidak bisa digabung. Kenapa? Karena depannya beda. Satunya depannya beras, satunya depannya minyak. Demikian juga yang ini ya. Beras telur sama minyak telur ini tidak bisa karena depannya beda. Nah, di sini ada penjelasannya. Jadi itu adalah metode penggabungan pakai metode FK-1 dikali FK-1. Jadi kita membangkitkan kandidat dengan menggabungkan K-1 item set yang frekuen hanya jika K-2 item yang pertama adalah sama. Jadi misalnya ada A, itu isinya adalah item A1, A2, sampai A K-1, B-nya itu B1, B2, sampai B K-1, itu adalah pasangan K-1 item set, maka A dan B ini boleh digabung jika keduanya memenuhi syarat ini. Jadi item yang depannya itu selain item terakhir itu sama. Jadi gini contohnya, beras minyak sama beras telur itu bisa digabung karena item ke-1 sampai K-2
Berarti K-nya kan 3 min 2 kurangi 2 sama dengan 1, yaitu beras adalah sama, sehingga bisa dihasilkan beras, minyak, telur. Tapi yang lain, beras, minyak, sama minyak, telur ini tidak bisa, karena item pertamanya beda. Beras dan minyak beda, sehingga tidak boleh digabung. Nah, gitu ya. Tentunya ini dengan syarat bahwa sudah diurutkan abjad item-itemnya. Ya, ini contohnya untuk pembangkitan kandidat frekuen atom set. Jadi kita pakai min subnya 0,5, kemudian min conf-nya 0,85. Nah, untuk datanya sama dengan yang tadi. Nah, ini pertama kita bangkitkan dari kandidat satu item set dulu. Beras, buku, minyak, telur, topi. Jadi kandidat satu item set, kemudian kita hitung beras, buku, minyak, telur, topi. Kemudian konnya sesuai dengan yang di sini. Jadi beras ini ada 7, beras ada, buku ada 4, hingga topi ada 3. Kemudian kita bagi dengan 8. 8 ini dari jumlah transaksi. Ya. Kemudian kita seleksi pakai minimal sub 0,5. Nah, nanti yang di bawah 0,5 kita eliminasi. Ini topi, ini kita eliminasi. Nah, sisanya ini kita kombinasi untuk mendapatkan 2 item set. Jadi beras buku, beras minyak, beras telur, buku minyak, buku telur. Nah, nanti kandidat ini 2 item set ini terus kita hitung lagi ada berapa konnya. Misalnya beras buku. Nah, berarti beras buku ini ada berapa yang bersamaan. Ini 1, 2, 3. Jadi ada 3. Hingga minyak telur ya, ada 5. Terus semuanya kita bagi 8, kita dapatkan supportnya seperti ini. Nah, kemudian kita bagi, kita seleksi yang di bawah 0,5 kita eliminasi. Nah, sehingga kita dapatkan 3 kandidat, yaitu beras minyak, beras telur, minyak telur. Ini yang menjadi frekuen item set. Nah, dari sini 3 item set ini kita buat rule-nya. Kita cari kombinasi rule-nya, yaitu beras minyak, beras telur, minyak telur, sama kebalikannya. Minyak beras, telur minyak. Nah, ini semuanya kemudian kita hitung nilai confidence-nya. Jadi kita ambil nilai supportnya X. Jadi supportnya X berarti yang depan ya. Beras, minyak, telur. Kemudian supportnya X union Y berarti digabung. Kita cari ambil nilai supportnya yang beras minyak, beras telur, minyak telur, ya, yang 2 item set tadi masukkan ke sini. Kemudian kita bagi sehingga kita dapatkan confident. Terus min conf-nya kita ambil 0,85, berarti yang di bawah 0,85 kita eliminasi. Nah, ini ya, sehingga tersisa 2 rule, yaitu beras telur dan telur beras. Artinya di sini pembelian beras itu sekaligus beli telur ada 85%. Sedangkan telur sekaligus beli beras itu ada 100%. Gitu ya. Selanjutnya, yang 2 item set tadi kita gabungkan, kita kombinasikan sehingga kita dapatkan 3 item set. Nah, ini ternyata kita dapatkan 1 kandidat beras minyak telur konnya 5. Ini lolos seleksi min conf, sehingga bisa kita bangkitkan rule-nya, kemudian kita hitung confidence-nya. Jadi dapat beras maka minyak telur, minyak maka beras telur, telur maka beras minyak, dan kebalikannya. Kemudian kita hitung nilai confidence-nya. Ini caranya sama ya. Jadi supportnya X yaitu yang depan. Ini beras, minyak, telur dimasukkan, kemudian minyak telur, beras minyak masukkan ke sini. Kemudian supportnya X union Y berarti gabungan dari semuanya. Nah, ini karena sama ya, supportnya pasti sama karena support count-nya kan sama. Jadi tinggal dimasukkan 0,625, kemudian dibagi dengan nilai supportnya X. Nah, sehingga kita dapatkan confidence-nya. Ini kemudian kita seleksi lagi yang di bawah min conf 0,85, kemudian kita eliminasi.
Jadi kita dapatkan ada dua rule yang lolos, yaitu minyak telur maka beras, dan beras minyak maka telur. Confidence-nya 100%. Ya, jadi di sini kita dapatkan 4 rule asosiasi. Artinya di sini jika pelanggan beli beras, maka juga beli telur. Confidence-nya 0,857. Jika beli telur, maka juga beli beras 100%. Pelanggan yang beli minyak dan telur juga beli beras 100%. Pelanggan yang beli minyak dan beras dan minyak juga membeli telur. Confidence 100%. Berikutnya ini adalah untuk mengukur evaluasi. Kalau klasifikasi kemarin juga ada evaluasi, maka di asosiasi itu juga bisa kita evaluasi rule yang kita hasilkan tadi. Jadi kita bisa menggunakan tabel kontingen seperti ini. Jadi ada A dan B, ini adalah if then-nya tadi ya. Terus not B berarti yang tidak mengandung B, not A berarti yang tidak mengandung A. Jadi nanti ada F11 itu berarti mengandung A dan B. F10 itu yang mengandung A tapi tidak mengandung B. Kemudian F1 plus ini yang mengandung A. Ya, semua yang mengandung A. Terus yang ini F01 berarti yang mengandung B tapi tidak mengandung A. Terus F00 berarti yang tidak mengandung A dan B. Ada F0 plus ini yang tidak mengandung A, F1 plus yang mengandung B, F plus 0 ini yang mengandung yang tidak mengandung B. Kalau N adalah semuanya. Jadi kalau nanti jumlah 4 sel ini harus sama dengan N. Jumlah 2 ini juga sama dengan N. Jumlah yang bawah ini juga sama dengan N. Nah, evaluasi yang pertama adalah pakai rumus dasar Leaf dari confident A ke B dibagi supportnya B. Nah, rumus dasarnya ini, kemudian kita turunkan menjadi rumus interest factor dengan turunannya S atau supportnya dari A dan B dibagi supportnya A dikali supportnya B. Nah, ini diurai lagi sehingga bisa dihitung dari N dikali F11 dibagi F1 plus dikali F plus 1. Nah, ini kalau A dan B-nya independen, itu nilai IF-nya 1. Kalau lebih dari 1, itu korelasi positif. Kalau kurang dari 1, korelasi negatif. Ini contohnya antara beras dan telur. Jadi, ada dari 8 transaksi, ya, itu ada yang mengandung beras dan telur, tadi kan 6. Terus yang mengandung beras tapi tidak mengandung telur ada 1, jumlahnya 7. Kemudian yang mengandung telur tapi tidak mengandung beras 0, yang tidak mengandung beras dan telur ada 1, sehingga total yang tidak mengandung beras ada 1. Ini jumlahnya 8. Yang bawah ini juga jumlahnya, kalau dijumlah lagi juga harus sama dengan 8. Nah, interest factor itu dihitung dari ini, supportnya beras telur, berarti yang ini 6. Kemudian dibagi dengan supportnya beras itu berarti yang 0,75, 875 tadi ya. Kemudian yang supportnya telur adalah 0,75 tadi. Hasilnya 1,143. Ini artinya korelasinya positif antara beras dan telur. Kemudian ini contoh lain antara teh dan kopi. Sama ya, ini yang mengandung teh dan kopi, ini yang tidak mengandung kopi tapi ada teh, sehingga totalnya 200 yang mengandung teh. Kalau ini yang mengandung kopi tapi tidak ada teh, sehingga totalnya 800. Ini yang tidak mengandung kopi dan tidak mengandung teh, 150. Jadi total tidak ada kopi 200, tidak ada teh 800. Jumlahnya 1000. Sehingga IF-nya menjadi 0,93. Ini berarti korelasinya negatif. Kemudian ada juga metode lain namanya analisis korelasi. Ini teknik berbasis statistik dengan menganalisa hubungan antara dua variabel. Range nilainya dari min 1 sampai plus 1. Kalau min 1 berarti korelasi negatif sempurna. Kalau plus 1 berarti korelasi positif sempurna. Kalau 0 independen secara statistik. Nah, itu rumusnya dari
F11 kali F00 dikurangi F01 dikali F10 dibagi akar dari F1 plus kali F plus 1, F0 plus F plus 0. Sehingga kalau dari contoh ini, kalau kita masukkan menjadi F11 itu 6, terus F00 ini yang satu yang di sini, F01 yang ini, F10 yang ini 1 dikalikan, kemudian yang bawah F plus 1 itu berarti yang beras ini 1 plus ya. Kalau plus 1 berarti yang 6 di sini. F0 plus berarti yang ini not beras. F plus 0 berarti yang ini 2. Terus dimasukkan dapat 0,65. Ini korelasinya positif di atas 0 ya. Terus yang contoh teh kopi tadi ternyata dapatnya min 0,0625. Ini berarti korelasinya negatif. Ya, saya rasa itu untuk pembahasannya di dalam asosiasi. Jadi yang kita cari sebagai hasil akhir nanti itu adalah rule asosiasi dengan nilai confidence-nya sekian dan nilai evaluasinya. Evaluasinya berapa antara korelasi antara keukuransi antara dua item tadi.